Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Demikian sabda Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tema renungan saat ini adalah kesabaran dapat menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Firmin Al-Bautis adalah seorang pria lanjut usia yang saat itu berusia 87 tahun. Ia tetap memiliki kesabaran dalam menjalani kehidupan di masa tuanya. Dia sendiri juga merasa heran bahwa dia tidak bisa keluar dari watak itu. Beberapa orang tetangganya yang meragukan kebenaran dari watak sabar bapak tua itu menghasut seorang perempuan yang telah menjaga rumahnya selama 30 tahun. Mereka mencoba menghasut perempuan tersebut dengan janji imbalan uang yang banyak jika dia dapat membuat majikannya menjadi tidak sabar. Perempuan ini sangat mengerti bahwa tuannya suka dengan tempat tidur yang rapi. Pada suatu pagi, dia membiarkan tempat tidur tuannya itu berantakan. Pada pagi berikutnya, Al-Bautis mengingatkan perempuan ini supaya tidak lupa untuk merapikan tempat tidurnya. Perempuan itu berkata, "Maaf Tuan, saya lupa membereskan tempat tidur Tuan." Suatu pagi perempuan ini sekali lagi dengan sengaja membuat tempat tidur Al-Bautis berantakan. Setelah beberapa lama kejadian itu terus berulang, pada minggu ketiga Al-Bautis berkata, "Kamu belum membuat tempat tidurku menjadi rapi dan menyenangkan. Itu jelas bahwa kamu sengaja memutuskan untuk melakukan hal itu. Kalau memang kamu merasakan kesulitan, saya siap untuk melakukannya sendiri." Langkah yang diambil oleh Al-Bautis ini membuat pelayan itu sadar dan memutuskan untuk mencobanya sekali lagi, dan Al-Bautis juga memaafkannya. Berdasarkan kejadian-kejadian itu, perempuan ini memberitahukan kepada orang-orang yang memperalat dia bahwa kesabaran Al-Bautis memang terbukti benar. Perempuan ini dan khususnya orang-orang yang memperalatnya semakin menaruh rasa hormat kepada firman Al-Bautis, dan mereka tidak perlu lagi mencari bukti atas kesabaran firman Al-Bautis. Saudara yang terkasih, sebagai seorang pengikut Yesus, seharusnya kita tidak mengikuti pendapat dunia tentang kesabaran, yaitu bahwa sabar itu ada batasnya. Karena Tuhan Yesus memberikan teladan kesabaran yang tiada batas. Kesabaran Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi para pengikutnya itu berhubungan dengan kekudusannya. Oleh sebab itu, pengikut Yesus yang disebut sebagai orang-orang kudus sudah seharusnya juga sabar. Waktu dan peristiwa-peristiwa akan menguji kesabaran kita. Tetapi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita,
maka kesabaran itu akan terbukti nyata. Karena kesabaran termasuk dalam deretan daftar buah Roh Kudus. Marilah kita berusaha untuk hidup dengan kesabaran. Karena dengan kesabaran, maka kita dan orang lain akan mendapatkan berkat. Karena itu, mari kita bangun karakter sabar dari hari ke hari, agar kita dapat memiliki kesabaran itu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kesabaran-Mu terhadap kami. Kami rindu untuk meneladani-Mu, supaya berkat-Mu tercurah, baik bagi orang lain yang mendengarkan dan menyaksikan kehidupan kami, maupun bagi diri kami sendiri. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami kelemahan fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.